Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak pernah lupa. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang lupa, kita sebagai manusia pasti pernah atau malah sering lupa. Lupa meletakkan di mana kuncinya, sampai dicari-cari kemana-mana nggak ketemu-ketemu, dan nanti beberapa lama kemudian baru ngeh, oh iya kuncinya diletakkan di sini. Lupa menjemput anak karena lalai, karena pekerjaan yang begitu banyak. Saya pernah ingat ada cerita orang yang lupa, dia suami istri pergi ke swalayan, naik kendaraan, naik mobil mereka. Ya, yang namanya suami ketika istri sudah berada di swalayan, ya pasti dia ngopi, lalu istrinya belanja, karena belanjanya pasti berjam-jam. Ya, jadi ketika mereka pergi sama-sama, lalu si suami pulang, anak-anaknya tanya, "Pak, mana mama?" "Hah? Emang mama di mana? Tadi kan pergi sama papa belanja ke swalayan." Loh, dia langsung pergi balik jemput istrinya karena dia lupa, dia pulang sendiri. Ibu bapak saudara terkasih, separah-parahnya lupa manusia, Tuhan tidak pernah lupa. Nats renungan harian hari ini mau menjawab, mau membantah kritikan dari orang-orang yang bertanya kapan hari Tuhan itu datang. Katanya Tuhan datang mau menyelamatkan kita manusia, kapan dia datang? Bagaimana janji-janjinya itu? Nah, Petrus dalam nats ini menjawabnya dengan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ini orang-orang yang anggap sebagai kelalaian ini yang mengkritik. Dia nggak datang tuh, dia lupa mungkin untuk menyelamatkan manusia. Tidak, itu salah. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Hanya Dia, dikatakan di ayat selanjutnya, Ia tetap sabar terhadap kamu. Ia tetap sabar karena apa? Tuhan sedang memberikan kesempatan supaya semakin Injil diberitakan, banyak orang dimenangkan, banyak orang diselamatkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berikan kesempatan untuk kita. Kalau waktunya semakin panjang, ada waktu untuk kita bertobat. Kalaupun terlebih dahulu kita meninggalkan dunia ini, maka Tuhan anggap itu sebagai sesuatu di mana kita tidak lagi berbuat dosa dan kita langsung pergi menghadap Tuhan. Ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita yang saat ini masih di dunia ini, yang masih diberi kesempatan untuk bertobat, meninggalkan segala kejahatan kita. Sebagaimana di ayat berikutnya berkata, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah kehendak Allah. Dia tidak lupa, tapi Dia punya kehendak yang lain supaya semakin banyak diselamatkan. Adam Clarke berkata, karena Allah tidak menghendaki bahwa ada siapapun yang binasa, dan karena Ia menghendaki bahwa semua orang datang pada pertobatan. Akibatnya adalah Ia tidak pernah merencanakan atau menetapkan penghukuman dari siapapun. Juga Ia tidak membuatnya mustahil untuk jiwa yang manapun untuk diselamatkan, atau dengan mengharuskan untuk melakukan kejahatan supaya bisa mati. Untuk hal itu
atau dengan tidak memberinya cara-cara pemulihan tanpa mana ia tidak bisa diselamatkan. Karena terjemahan mungkin bahasanya agak sedikit belok-belok. Lalu pendeta Yusuf BS mengatakan bahwa Allah menghendaki semua orang selamat, dan karena itu tidak mungkin ia menetapkan sebagian manusia untuk binasa. Itulah tujuan Allah yang bukan lupa, tetapi Dia menghendaki supaya kita semua diselamatkan. Karena itu mari kita terus terhubung dengan Tuhan, tetap berpercaya dan setia menanti kedatangannya yang kedua kali. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang tetap setia bahwa Engkau Tuhan akan datang tepat pada waktu yang Kau tentukan. Ajar kami pada masa kini, kami boleh menanti dengan setia, menjaga iman kami agar tetap terhubung dengan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami mulai hari ini di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.